Meriam buatan Cina meledak, 4 prajurit gugur saat pelatihan. 4 prajurit TNI gugur dalam insiden latihan pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC TNI pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 lalu karena terjadi kerusakan pada meriam Giant Bow kaliber 23 mm buatan Cina. Lokasi latihan PPRC TNI Angkatan Darat berada di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau. Saat latihan tembak PPRC, para prajurit TNI menggunakan meriam Giant Bow kaliber 23 mm produksi Norinco, Tiongkok tersebut. Diketahui melalui Jawa Pos, meriam ini mengalami kerusakan pada pembatas samping elevasinya, sehingga moncong meriam tidak berfungsi dengan baik. Tercatat sekitar pukul 11.21, salah satu meriam yang digunakan untuk latihan tembak mulai mengalami gangguan, sehingga moncong meriam kehilangan kendali dan menembaki pasukan lain yang juga sedang latihan. Akibat insiden tersebut, 4 prajurit gugur. Sedangkan prajurit yang selamat mengalami luka akibat terkena serpihan peluru yang berjumlah total 8 orang. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Alfred Tueje akan melakukan investigasi atas insiden latihan tersebut. Beliau juga memastikan bahwa puncak latihan PPRC TNI yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei tidak berubah. Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantro dijadwalkan turut hadir. Kisah para prajurit dari seluruh dunia. Rambo Rusia terjebak di dekat ISIS memanggil serangan udara pada dirinya sendiri. Sebuah transkrip dari komunikasi terakhir antara tentara Alexander Prokhorenko dan pasukan khusus Rusia telah dirilis. Merinci saat-saat terakhir sebelum ia memanggil kematiannya sendiri. Prokhorenko ditempatkan dekat Palmyr, Suriah, bertugas mengarahkan serangan udara pada target ISIS. Sendirian, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia kekurangan amunisi, dikelilingi oleh teroris, dengan tidak ada jalan keluar lagi. Ia mengirim pesan pada komandannya untuk memberitahu situasi yang mengerikan dan menyuruh mendatangkan serangan udara untuk menjatuhkan para militan ISIS. Komandan menolak, menyuruh Prokhorenko untuk menyelamatkan diri sebelum perintah tersebut akan dilaksanakan. Ia memperingatkan bahwa jika mereka melanjutkan dengan pesawat tempur, Prokhorenko tidak akan dapat melarikan diri ledakan bom. Tentara gagah berani mengakui kepeduliannya, tapi bersikeras untuk memulai serangan udara. Mengetahui bagaimanapun dia akan tewas, nasib Alexander Prokhorenko telah ditetapkan. Dalam transmisi terakhirnya, dia berterima kasih kepada komandan. Dia mengatakan dia memiliki istri terbaik di dunia dan melayani bangsa yang dicintainya. Istrinya, Ekaterina, tidak dilaporkan menyadari bahwa suaminya bahkan bertugas di Suriah. Mereka baru menikah selama 18 bulan dan laporan menunjukkan istrinya tengah mengandung anak pertama mereka. Tentara Nigeria keliru mengebom perkemahan pengungsi. Sebuah kamp pengungsi secara keliru dibom oleh Angkatan Udara Nigeria terletak di kota Ran. Militan Boko Haram telah dilaporkan pindah ke daerah tersebut dalam beberapa minggu terakhir dan meningkatkan serangan mereka. Sebagai tanggapan, Angkatan Udara Nigeria memerintahkan serangan, namun dilaporkan diberi koordinat daerah Kalabalge, sebuah distrik yang meliputi kota Ran. Jet tempur kemudian dilaporkan dengan keliru malah menargetkan Ran, bukannya kota Ankara yang berada di dekatnya. Kelompok kemanusiaan Doctors Without Borders dan Komite Internasional Palang Merah beroperasi di perkemahan ketika tempat itu dibom. Setidaknya 52 pengungsi dan pekerja bantuan dilaporkan tewas dalam serangan. Presiden Nigeria mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan udara adalah kesalahan operasional yang disesalkan. NATO mengirimkan jet, tank, dan pasukan ke perbatasan Rusia. Pasukan NATO terbesar sejak Perang Dingin dipersiapkan untuk digunakan tahun berikutnya pada perbatasan Eropa-Rusia. Personil militer Amerika dan Inggris sedang dikirimkan untuk bergabung dengan pasukan NATO di Eropa Timur pada 2017 setelah serangkaian banyaknya serangan militer Rusia di wilayah itu. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa pesawat Thrive Typhoon akan dikerahkan ke Rumania selama 4 bulan pada 2017. Selain itu, sekitar 800 personil militer Inggris akan dikirim ke Estonia. Dikatakan mungkin akan termasuk infanteri, tank, kendaraan lapis baja, melawan kendaraan taktis drone. Amerika Serikat sementara itu telah mengatakan akan mengirim 900 pasukan ke Polandia. Menurut Reuters, kekuatan Amerika yang lain terdiri dari tangki akan ditugaskan untuk manuver di seluruh Eropa Timur. Ketika berkumpul, pasukan NATO diperkirakan terdiri dari 4.000 personil yang akan didukung oleh 40.000 pasukan yang kuat. Pasukan diatur untuk berada di tempat pada musim panas tahun 2017.